dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu tentunya untuk kita semua. Barakallahu fikum. Dan insya Allah sajian acara berikutnya yaitu kita akan putarkan ya rekaman kajian Kitabul Ilm bersama Al-Ustaz Qomar Suaidi LC Hafizahullah Ta'ala, yaitu dengan pembahasan atau dengan judul keutamaan orang yang berilmu atas orang-orang yang berharta. Masya Allah. Ya, mungkin langsung saja kita dengarkan untuk mempersingkat waktu. Ya, kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajelis dalam majelis ilmu, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali membaca apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm. Beberapa hal yang terkait dengan fadl atau keutamaan al-ilm, keutamaan ilmu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, beliau menyebutkan banyak hal terkait dengan keutamaan ilmu. Di antaranya adalah poin yang ketiga, min ahammi fadailil ilm. Yang ketiga adalah annahu la yata'abu sahibuhu fil hirasah, bahwa seorang yang memiliki ilmu syar'i la yata'abu sahibuhu fil hirasah, pemiliknya tidak akan lelah menjaga ilmunya. Li'annahu idza razaqahu Allahu ilman famahalluhu fil qalbi, karena bila seseorang dikaruniai ilmu, maka ilmu itu tempatnya dalam qalbu. La yahtaju ila sanadiq aw mafatih aw ghairiha, ia tidak memerlukan kepada kotak-kotak penyimpan ilmu, au mafatih atau kunci-kunci, au ghairiha atau selainnya. Wa fil qalbi mahrus,
ilmu itu telah terjaga dalam kalbu seseorang. Wa fin nufusi wa fin nafsi mahrus, terjaga dalam jiwa seseorang. Wa fil waqti nafsihi huwa harisun lak, bahkan di saat yang sama ilmu justru menjagamu. Maksudnya li'annahu yahmika minal khatar biidznillah, karena ilmu akan melindungimu dari mara bahaya biidznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu yahrusuka, jadi ilmu itu menjagamu. Ya. Tentu ahibati fillah rahimakumullah, ilmu syar'i yang dimiliki seseorang memiliki konsekuensi, yaitu diantaranya membuatnya lebih berhati-hati di dalam berbuat, membuatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan terhadap ilmu ini menjadi sebab terlindunginya seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ihfazillah yahfazka, kata Nabi SAW. Ihfazillah, jagalah Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, yakni kamu menjaga hukum-hukum Allah, batasan-batasan syariatnya. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Nah, lihatlah bagaimana janji yang tersebut pada hadis ini. Dengan ilmu yang dia amalkan, dia jaga hukum-hukum Allah, dia jaga syariatnya, maka Allah akan menjaganya. Nah, jadi ilmu itu yahrusuka, justru ilmu yang menjaga kamu, menjadi perantara sebab terjaganya seseorang. Ya, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam mensyarah hadis tadi dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam, beberapa ucapan ulama tentang hal ini, bahwa fisik seseorang pun terjaga karena selama ini dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fal ilmu yahrusuka walakinnal mala anta tahrusuhu." Ilmu justru yang menjagamu. Beda halnya dengan harta. Al-mal anta tahrusuh. Kalau harta benda, kamu yang menjaga dia. Fi sanadiq wara al-aghlaq, kamu simpan di kotak-kotak. Wara al-aghlaq, di belakang al-aghlaq, pintu-pintu yang tertutup atau penutup-penutup kotak tersebut. Wa ma'a dzalika takunu ghairu mutmainnin alaih. Sudah seperti itu, kamu juga tidak merasa tentram. Ya, khawatir ada yang mencuri, ada yang mengambil, dan seterusnya. Nah, inilah bedanya antara al-ilmu wal mal. Nampak sekali ilmu jauh lebih utama daripada al-mal, harta benda. Nah, tentu sebagai orang yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhiratnya, dia akan lebih mengutamakan ilmu daripada harta. Ya.
Harta dipakai untuk mencari ilmu, untuk memperolehnya. Jangan terbalik, ilmu dipakai untuk mencari harta. Ya, terlalu rendah harta untuk dicari dengan ilmu. Ilmu itu dicari dengannya al-jannah, jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal itu. Nah, selanjutnya yang keempat dari keutamaan ilmu, annal insan yatawassalu bihi ila an yakuna minasy-syuhada 'alal haqq. Bahwa manusia dengan ilmu itu yatawassal, akan dia gunakan untuk sampai kepada minasyuhada, manzilah atau kedudukan para syuhada, para saksi, alal haq, terhadap kebenaran. Dengan ilmu seseorang bisa mencapai derajat para syuhada alal haq, orang-orang yang bersaksi atas kebenaran, menjadi saksi. Ini punya kedudukan, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, para malaikat dan para ahli ilmu, qa'iman bil qisti. Ia qa'iman bil qisti, tegak dengan keadilan. Nah, di sini ayat ini sebagaimana disebutkan oleh ulama, ini menunjukkan keutamaan para ulul ilmi, para ahli ilmu, ilmu syar'i. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan pada ayat ini persaksian Allah, kemudian persaksian malaikat, kemudian persaksian siapa? Persaksian para ulama. Lihatlah bagaimana kedudukan mereka. Allah Azza wa Jal mengurutkan seperti itu. Syahidallah, persaksian Allah Azza wa Jal, wal malaika, persaksian para malaikat, wa ulul ilmi, persaksian para ulama. Ya, jelas ini kedudukan yang tinggi sekali bagi para ulama. Bersaksi atas apa? Annahu la ilaha illahu, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Ini juga yang dipersaksikan sesuatu yang paling agung, bukan bersaksi atas suatu harta benda, ya, bersaksi pada perkara-perkara yang biasa-biasa saja, tapi ini bersaksi pada perkara yang paling inti, syahadat la ilaha illallah. Nah, kenapa seseorang bisa sampai derajat ini? Ya, karena ilmu. Ulul ilmi, para ahli ilmu. Tanpa ilmu dia nggak akan mencapai derajat setinggi itu. Bahal qala ulul mal, apakah Allah Azza wa Jalla mengatakan persaksian orang-orang yang punya harta? Tidak dianggap di sini, ya, bukan persaksian orang-orang yang punya harta, tapi ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu syar'i. Bal qala ulul ilmi fayakfika fakhran, maka cukup sebagai kebanggaan bagimu, ya talibal ilm,
wahai para penuntut ilmu, an takuna mimman syahidallah, engkau termasuk dari orang-orang yang syahidallah, Allah pun bersaksi, ya, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Dia, wal malaika, dan para malaikat bersaksi bersama para malaikat Allah, yashhaduna biwahdaniyatillah, bersaksi tentang keesaan Allah azza wa jalla. Nah, jadi ini harus disadari tentunya dan dimengerti dan juga dirasakan, ya, bahwa ternyata seorang yang menuntut ilmu dia punya peluang besar, keutamaan-keutamaan tersebut. Jangan ayat seperti ini dilewatkan begitu saja, didengar kemudian lewat tanpa kita merasakan bagaimana agungnya pujian Allah azza wa jalla kepada para ulama. Khamisan, yang kelima, anna ahlal ilm hum ahadu sinfai wulatil amr, bahwa para ulama ahlul ilm mereka itu adalah salah satu dari dua golongan yang disebut wulatul amr, para waliul amr, alladzina amara Allahu bi ta'atihim, yang Allah telah perintahkan manusia untuk taat kepada mereka, ulul amri. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri dari kalian. Fa inna wulatal umuri huna tashmalu wulatal umur minal umara'i wal hukam wal ulama wa talabatil ilm. Sesungguhnya waliul amr di sini, di ayat ini, mencakup waliul amr dalam arti al-umara wal hukam, para pemimpin dan penguasa suatu negeri, al-hukam, wal ulama wa talabatul ilm, juga mencakup para ulama dan talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Ya. Jadi ulul amri mencakup dua golongan. Yang pertama, para umara yang kita ketahui, para pimpinan di suatu negeri. Yang kedua adalah ulama. Nah, jadi kalau begitu, sebagaimana orang-orang diperintah untuk taat kepada umara, mereka pun diperintahkan untuk taat kepada ulama. Sekali lagi, mengapa sampai derajat itu? Karena ilmu yang mereka miliki, ilmu yang Allah unggulkan mereka dengannya daripada orang-orang lain yang tidak memiliki ilmu. Fawilayatu ahli ilmi fi bayani syari'ati, fi bayani syari'atillah wa da'watin nasi ilaiha, wa wilayati al-umara fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha. Wilayatu ahli ilm, kepemimpinan para ulama, dari sisi mereka menjelaskan syariat, mereka yang punya ilmu syariat, wa da'wah ilaiha, mendakwahkan syariat tersebut, mengajak manusia kepadanya,
Wa wilayatul umara, sementara kepemimpinan para umara adalah fitanfidi syariatillah, dalam hal melaksanakan syariat Allah dan menekankan hal itu atau memaksakan hal itu kepada manusia. Karena kadang-kadang orang-orang perlu dipaksa untuk taat. Nah, masing-masing pada perannya dan ini saling melengkapi. Ulama dari sisi menjelaskan, dari sisi menerangkan ilmunya, sementara umara dari sisi mempraktekkannya, menerapkannya. Mereka yang mengawal manusia untuk mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan dua golongan ini betul-betul syariat itu akan terwujud. Ya. Tanpa salah satunya ya kurang lengkap jelas. Apalagi yang pertama yang tidak ada. Andai al-ulama tidak ada, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan menjadikan pimpinan mereka itu orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu syariat. Apa yang terjadi? Ya. Aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka pun akan berfatwa tanpa ilmu dan sesat serta menyesatkan. Kalau golongan kedua yang tidak ada, yaitu umara, tidak berfungsi dalam mengawal syariat atau bahkan tidak ada, ini juga menjadi sebab utama orang-orang tidak mengamalkan. Karena banyak orang-orang yang ya, cenderung mengikuti hawa nafsu. Allah dibiarkan memilih, maka kita akan dapati yang taat betul-betul terhadap syariat. Ya, adanya ulama, nggak bisa maksa. Maka kita akan dapati jauh lebih sedikit yang taat kepada para ulama dengan sukarela. Sementara kebanyakan manusia tidak taat. Ya, lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Nah, mereka ini yang perlu kawal oleh para umara. Karena itu diriwayatkan dari beberapa salaf, kalau tidak salah adalah Utsman bin Affan, diantaranya mengatakan innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menahan, menghalangi bisultan, ya, melalui para penguasa, ma la yaz'u bil Qur'an, yang Allah tidak menghalangi dengan Quran. Artinya apa? Banyak orang yang dengan Quran saja tidak bisa terhalangi nafsunya. Ya. Yang dengan nasihat-nasihat Quran saja masih diterjang kalau sekedar itu. Tapi ketika ada pedangnya sultan, tongkatnya sultan, penguasa, baru dia berhenti. Baru dia tidak melanggar. Ya, dan itu memang nyata, ya, betul-betul nyata seperti itu. Nah, inilah dua golongan yang dalam bab pelaksanaan syariat mereka saling melengkapi. Mereka saling menguatkan, al-umara wal ulama. Nah, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan ya al-ulama. Mereka justru yang paling inti juga dalam hal ini. Sekali lagi berdasarkan ilmu, disebabkan ilmu syariat. Ilmu syariat, betapa banyak mereka yang unggul dan Allah tinggikan yang dahulunya orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang mungkin dari kalangan budak sekalipun,
tapi kemudian menjadi tinggi, ya, menjadi memiliki kedudukan di mata manusia, dan insyaallah juga di sisi Allah tinggi kedudukannya dengan sebab apa? Ilmu syariat. Sadisan, yang keenam, anna ahlul ilm humul qa'imuna ala amrillah hatta taqum as-sa'ah, bahwa para ulama ahlul ilm humul qa'imuna ala amrillah hatta taqum as-sa'ah, mereka itulah orang-orang yang terus akan tegak di atas agama Allah sampai bangkitnya kiamat, ya. Mereka para penegak syariat pada diri mereka dan mengajak orang lain. Selain mereka, ya, akan banyak berjatuhan di hadapan berbagai ujian. Karena itu, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya, berbahagia dan senanglah mereka orang-orang yang punya ilmu, mereka yang terus akan menjaga agama Allah, menerapkan syariatnya sampai bangkit hari kiamat. Berdalil dengan hadis Nabi SAW, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan dia dalam agama, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, aku hanyalah pembagi-bagi yang membagi-bagi, wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Walan tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, dan teruslah umat ini akan tegak di atas perintah Allah, agamanya, la yadurruhum, tidak akan bermadarat bagi mereka, man khalafahum, adanya orang-orang yang menyelisihi atau menentang mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Bukhari. Nah, lihatlah bagaimana pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita salah satu dari keutamaan ahlul ilm, ya, bahwa di tengah umat ini akan terus ada orang-orang yang tegak di atas perintah Allah, terus menyuarakan kebenaran, tidak bermudarat kepada mereka orang-orang yang menentang. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang itu telah terisyaratkan pada hadis ini, bahwa mereka adalah fuqaha, orang-orang yang berilmu, yang yufaqihullah fid-din, Allah pahamkan dia dalam urusan agama, ya. Dan ini yang akan disebutkan oleh para ulama kita dalam tafsir hadis ini, disebutkan oleh Syekh, waqad qala al-Imam Ahmad an hadhihi ta'ifah, Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa kelompok ini yang dimaksud dalam hadis siapa? Mereka adalah ahlul hadis. Kata beliau, illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau mereka itu yang dimaksud dalam hadis ini
adalah selain ahlul hadis. Fala adri manhum, saya nggak tahu lagi siapa mereka. Jadi dengan kata lain bahwa saya tidak ketahui yang dimaksud oleh hadis ini kecuali adalah ahlul hadis. Mereka lah yang akan qaimuna bi amrillah, akan terus tegak dan menjaga agama Allah sepanjang kehidupan muslimin di dunia ini. Dan mereka lah yang akan terus tangguh tanpa termadarati oleh orang-orang yang menyelisihi. Ya, tidak karena cemoohan orang kemudian berhenti, tidak karena gangguan orang kemudian berhenti, tidak karena permusuhan orang bahkan kemudian dia berhenti. Tidak semuanya, justru terus tegak bi amrillah hatta ya'tiya amrullah. Nah, mereka adalah ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, wa qala Al-Qadhi Iyad arada Ahmad ahlus sunnah. Imam Ahmad bermaksud dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnah wa man ya'taqidu madhhaba ahlil hadis, dan orang-orang yang ya'taqid, meyakini keyakinan ahlus sunnah, ahlul hadis. Jadi mereka adalah ahlul aqidah as-sahihah. Mereka adalah para pemeluk akidah yang benar, orang-orang yang mengikuti akidah yang benar, ya, akidah ahlus sunnah, akidah ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tentunya untuk mencapai keyakinan yang benar harus ada apa? Talabul ilm. Ya, harus ada talabul ilm. Tidak sekedar mengikuti apa yang ada padanya masyarakat. Kalau hanya ikut-ikutan dengan masyarakat, ya, tidak punya kepentingan dengan ilmu syar'i, dia akan mendekatkan dirinya kepada kecelakaan, kebinasaan atau kerugian. Manakala ternyata mayoritas masyarakat kondisinya seperti itu. Apalagi di zaman-zaman seperti zaman kita. Ya, lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat. Sejauh mana kebenaran akidah yang mereka yakini, sejauh mana perhatian mereka kepada ibadah yang benar, yang sesuai sunnah, sejauh mana mereka mengamalkan adab-adab islami, menjauhi yang haram, mengamalkan syariat, sejauh mana itu semuanya. Kita melihat dengan nyata bagaimana kondisi suatu masyarakat di masa kita ini, umumnya seperti itu. Nah, bagaimana akan menjadi tadi ahlul hadis atau man ya'taqid madhhab ahlul hadis sementara dia tidak punya perhatian dengan ilmu, tidak punya kepentingan dengan ilmu, jauh dari ilmu syar'i. Nah, akan semakin jauh dari madhab atau keyakinan ahlus sunnah yang benar itu. Nah, jadi kembali kepada poin ini bahwa ya, mereka ahlul ilm, mereka lah yang akan menegakkan agama ini sepanjang masa kaum muslimin berada di dunia ini. Sabian, yang ketujuh, anna Rasul alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am allati an'ama Allah biha illa ala ni'matain. Bahwa
Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi semangat, ya, beri semangat ya kepada seseorang untuk ghibtah. Ya, ghibtah itu ya semacam iri begitu ya, kepada sesuatu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, kecuali kepada dua nikmat, yaitu talabul ilm wal amal bih, mengamalkan atau menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tsaniyan, yang kedua, at-tajir alladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam, pedagang yang menjadikan hartanya sebagai bantuan bagi Islam. Ya. Jadi iri itu kan pada dasarnya dilarang. Ya. Bahkan ya al-hasad ini sangat berbahaya. Bahaya pada diri seseorang, bahaya pada orang lain. Karenanya jelas dalam Islam dilarang. Namun ternyata ada yang bukan saja dibolehkan, tapi ada apa? Semacam anjuran. Karenanya Syekh dengan bahasa lam yuraghib ahadan, kata Syekh bahwa Nabi tidak memotivasi seorang pun untuk berbuat itu kecuali pada dua perkara. Jadi ada unsur motivasi malah, ya, bukan sekedar boleh. Unsur motivasi di sini maksudnya ya agar dia nanti berpacu, ya, dia bersemangat untuk memperolehnya. Apa itu? Pertama, bab ilmu. Ada orang belajar ilmu agama, dia kemudian bermanfaat bagi manusia, dia amalkan, dia sebarkan. Kita melihat, kita merasa iri dalam makna yang positif ini. Saya juga pengen seperti dia, ya, keutamaannya besar seperti yang tadi disebutkan, bahkan lebih. Saya pengen seperti dia, tanpa apa? Tanpa kemudian mencelakakan dia. Jangan sampai dia harus tiada, ya, harus lengser, ganti saya. Ini lain lagi. Kalau ini sudah niat jahat, ya, ini niat jahat, ya, ini nggak boleh kalau seperti itu. Tapi maksudnya untuk berlomba, dia seperti itu dengan ilmunya Allah beri karunia besar, dia peroleh banyak pahala. Saya pun ingin, ya. Dan karunia Allah besar sekali, nggak perlu apa? Dia harus lengser, ganti saya, seolah-olah berebut pada sesuatu yang diperebutkan oleh dua orang yang bersaing hanya akan diperoleh oleh satu orang. Ya, tidak begitu. Karunia Allah sangat luas, pahala Allah sangat besar. Jangankan kamu dan kamu, 1000 seperti kamu, semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita tadi apa? Berusaha untuk menjatuhkan dan seterusnya. Bersama-sama bersaing banyak-banyakan, dalam arti tadi kita pengen apa? Dapat pahala yang besar, ya, dan kita juga senang yang lain memperolehnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq,
Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha fa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Rajulun, seseorang, atahu Allahu mala, yang Allah karuniakan kepadanya harta benda. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, maka Allah tundukkan dia. Fasallatahu, maka orang itu menguasai harta itu untuk menghabiskannya fil haq, dalam kebenaran. Ya, jadi ini salah satu golongan yang dimaksud, orang diberi harta kekayaan, harta benda yang cukup, kemudian ia menghabiskan atau mempergunakan harta benda itu dalam kebenaran. Ya, kebaikan-kebaikan, membela yang baik, memperjuangkannya, ya, mungkin dengan bersedekah, mungkin dengan berinfak, mungkin dengan wakaf, mungkin dengan bantuan-bantuan terhadap yang dimaksud ini, kebenaran, taatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun atahu Allahu hikmah, golongan berikutnya adalah orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia dengan hikmah tersebut yaqdi biha, memutuskan dengan ilmu yang Allah berikan, dengan hikmah yang Allah karuniakan, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ada orang yang Allah karuniakan kepadanya hikmah. Ya. Hikmah ini bahkan lebih daripada ilmu, ya. Ya. Dalam penjelasan yang lain, ya, tentu ilmu juga secara umum, ilmu syariat yang kemudian oleh orangnya digunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Di sini disebutkan dia memutuskan sesuatu berdasarkan ilmu itu, hikmah itu. Dia pun mengajarkannya kepada orang lain. Nah, dilihat di sana ada orang seperti itu, dia pun tahu ini fadilahnya besar, ya. Maka dia pun ingin seperti itu. Kalau banyak yang seperti ini, maka akan banyak yang menjadi ahlul ilmi. Ya, bagus sekali. Suatu masyarakat kalau sampai mereka berlomba-lomba untuk memperoleh keutamaan ini, akan jadi masyarakat yang sangat baik. Banyak para tulabul ilm di sana, atau bahkan muncul dari tengah-tengah mereka ulama, ya, itu akan punya pengaruh besar dalam kebaikan suatu masyarakat. Nah, jadi inilah keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak, ya. Dan ini tentu baru sebagian. Masih sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu syar'i yang semestinya, ya, semestinya bagi para tulabul ilm untuk berlomba-lomba menggapai keutamaan tersebut. Dan bagi sebagian yang mungkin masih belum memahami keutamaan itu, ya tolong dipahami. Ya, ada kalanya karena pengaruh umur yang masih belia, belum begitu memahami keutamaan ini. Ya, perlu dipahami, perlu dimengerti, dipahamkan supaya semangat belajar. Ya, kita sebagai orang yang Allah pilih, ya, alhamdulillah Allah beri hidayah, mau belajar, mau mondok, masuk pesantren, belajar apa? Ilmu syariat. Ini luar biasa, karunia yang luar biasa. Nah, sangat merugi kalau setelah itu jenuh, kemudian futur, ya, kemudian meninggalkan talabul ilmi,
Lalu cari apa? Ya cari harta duniawi. Ya, bekerja hanya semata-mata mencari dunia. Ini apa mau mengganti ya atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yakni mengganti ya yang baik tadi diganti dengan yang lebih rendah. Ya, merugi, sangat merugi. Banyak orang yang banyak hartanya akhirnya dia sadar ternyata banyak harta ini membingungkan. Buat apa ya? Bagi dia sudah luar biasa. Ya, harta benda mengalir ibaratnya ke kantongnya, tapi malah bingung, buat apa ini? Hidupnya ini untuk apa? Sudah sangat kecukupan, berlebih sampai sepertinya mau tenggelam dengan hartanya. Mau gimana ini? Walhamdulillah dari mereka mungkin ada yang sadar ternyata memang hidup ini bukan untuk itu, tapi untuk agama, untuk syariat, untuk ibadah kepada Allah. Sehingga dengan itu baru tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, akhirnya belajar agama, memahami, mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendatangkan ridha Allah, mana yang membuat Allah murka. Nah, jangan malah kita yang sudah di arena ini thalabul ilm malah pingin loncat ke sana, melupakan ilmu, mencari harta benda. Terbalik. Sudah dijelaskan oleh para ulama kita banyak hal tentang hal ini. Nah, ini sungguh-sungguh ya, serius. Jadi kita pahami dan kita mengerti dan kita jalani. Alhamdulillah ya, apa yang Allah karuniakan kepada kita ilmu-ilmu syar'i jauh-jauh lebih berarti daripada yang mereka miliki dari harta benda duniawi. Alhamdulillah. Walaupun ternyata juga orang yang berilmu itu ya untuk bab duniawinya Allah cukupi begitu ya. Walhamdulillah hidupnya tenang, senang ya, ilmu alhamdulillah diperoleh ya, kepentingan kehidupan duniawi juga tercukupi. Alhamdulillah Allah nggak akan sia-siakan kehidupan seorang yang berilmu syar'i. Alhamdulillah. Baik, sementara kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain biidznillah, seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amin. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, yang masih pada edisi hari Sabtu tanggal 23 September 2023 atau bertempatan dengan 7 Rabiul Awal 1445 ya. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan bersama satu buah rekaman kajian bersama Al-Ustadz Komar Aswaid LC Hafidahullah Ta'ala, yaitu dengan tema keutamaan orang yang berilmu ya. Semoga apa yang beliau bawakan bisa bermanfaat bagi kita. Dan untuk sajian acara berikutnya